Sudah lama ya tidak bertemu dengan Bilqis. Bagaimana kabarnya teman-teman Bilqis yang hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dari rumah. Teman-teman pasti tahu kan Bilqis lagi pakai kostum apa? Hari ini Bilqis mau mengajak teman-teman untuk belajar benda yang ada di luar angkasa. Teman-teman ada yang tahu benda luar angkasa apa saja? Ya, betul. Di antara benda luar angkasa, di antaranya ada planet, ada bintang, dan juga bulan. Teman-teman, banyak planet di luar angkasa. Dan salah satu di antaranya adalah tempat kita tinggal ini. Planet apa coba? Iya, hebat teman-teman, yaitu planet Bumi. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang bumi. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Dan materi tentang bumi ini ada di KD 3.8 dan KD 4.8 dalam tema 8, yaitu bumiku. Seperti halnya benda-benda lain di luar angkasa, bumi juga melakukan pergerakan. Pergerakan bumi ada yang disebut dengan rotasi dan revolusi. Apakah rotasi dan revolusi bumi itu? Serta apakah pengaruhnya terhadap kita sebagai makhluk di bumi? Mari kita pelajari bersama-sama. Rotasi merupakan pergerakan atau perputaran bumi pada porosnya. Arah perputaran bumi pada porosnya ini yaitu dari arah barat ke arah timur. Dalam satu kali rotasi diperlukan waktu selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik, atau dikenal juga dengan 1 hari. Namun, rotasi bumi tidak terasa oleh kita sebagai manusia yang ada di bumi karena pengaruh gravitasi. Apakah itu gravitasi bumi? Gravitasi bumi yaitu gaya tarik bumi. Gravitasi bumi menarik semua benda ke arah pusat gravitasi, sehingga semua benda yang ada di bumi tidak melayang. Kebayang ya kalau tidak ada gravitasi bumi, kita semua melayang. Pasti akan sangat sulit untuk beraktivitas. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan poros atau sumbu bumi. Nah, pergerakan bumi pada porosnya ini menyebabkan berbagai peristiwa, yaitu pertama, terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Peristiwa pergantian siang dan malam ini banyak terdapat dalam ayat Al-Quran loh teman-teman. Di antaranya dalam surat An-Naml ayat 86. Pengaruh rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi menyebabkan penggembungan bagian khatulistiwa dan pemapatan kedua kutub. Oleh karena itu, percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di sekitar khatulistiwa. Yang ketiga, terjadinya gerakan semu harian matahari. Bumi berotasi dari arah barat ke timur, sehingga matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Nah, inilah yang dinamakan dengan gerak semu harian matahari. Yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Arus laut disebabkan oleh pergerakan angin. Pada belahan bumi selatan, arus laut berbelok searah jarum jam. Sementara pada belahan bumi utara, arus laut berlawanan arah jarum jam. Gerakan pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut ini disebut dengan efek Coriolis. Dan yang kelima adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi.
Permukaan bumi dibagi menurut garis hayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Dan waktu di bumi dibagi menurut garis bujur, sehingga terdapat 24 zona waktu berbeda di bumi. Pada satu kali putaran, bumi menempuh 360 derajat. Jika kita bagi 24 jam, maka untuk setiap 15 derajat wilayah terdapat perbedaan waktu sebanyak 1 jam. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Indonesia memiliki 3 zona waktu dengan masing-masing selisih 1 jam, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Teman-teman, selain berputar pada porosnya atau sumbunya atau disebut dengan rotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Dalam sekali tempuh, bumi berevolusi selama 365 hari atau 1 tahun, dan disebut juga dengan kala revolusi bumi. Seperti halnya rotasi bumi, revolusi bumi juga menyebabkan berbagai peristiwa, yaitu perbedaan lama siang dan malam. Pada saat matahari berada di belahan bumi utara, wilayah tersebut akan mengalami periode siang yang lebih panjang, sementara belahan bumi selatan akan mengalami siang lebih pendek. Beruntung kita yang berada di Indonesia. Lama waktu siang dan malam sama, yaitu 12 jam. Negara lain ada loh yang lama waktu siangnya sampai 20 jam. Kebayang ketika bulan puasa ya teman-teman, pasti lama sekali kalau mau berbuka. Akibat yang kedua adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak bumi mengelilingi matahari dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Matahari mengalami perubahan posisi dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, seperti yang terlihat pada diagram berikut. Pergerakan matahari ini disebut dengan gerakan semu tahunan matahari. Akibat yang selanjutnya adalah perubahan musim di bumi. Revolusi bumi menyebabkan perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Daerah yang lebih dekat dengan matahari lebih banyak mendapat cahaya dan panas matahari, sehingga menjadi lebih hangat dan mengalami musim panas. Daerah yang kurang menerima cahaya dan panas matahari menjadi lebih dingin, sehingga mengalami musim dingin. Perhatikan perbedaan musim pada belahan bumi utara dan selatan berikut. Periode 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Periode 21 Juni hingga 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Untuk periode 23 September hingga 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Dan periode 22 Desember hingga 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Akibat dari revolusi bumi yang selanjutnya adalah ditetapkannya kalender Masehi.
kalender Masehi, 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Teman-teman pasti tahu kan nama-nama bulan yang ada pada kalender Masehi. Dimulai dengan bulan Januari, lalu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir adalah bulan Desember. Dan akibat dari revolusi bumi yang terakhir adalah perubahan letak rasi bintang. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Langit yang bertabur bintang akan terlihat lebih indah. Terkadang di langit yang bertabur bintang, kita akan temukan kumpulan bintang yang membentuk benda tertentu, misalnya berbentuk seperti hewan. Nah, kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit ini disebut dengan rasi bintang. Dengan adanya revolusi bumi, bentuk rasi bintang berubah-ubah. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selain indah dipandang, rasi bintang juga berfungsi untuk penunjuk arah. Misalnya saja rasi bintang Scorpio, atau disebut juga rasi bintang Kalajengking. Hal ini disebabkan karena jika kita menarik susunan bintangnya, maka akan membentuk seperti kalajengking. Rasi bintang Scorpio ini digunakan oleh para pelaut sebagai penunjuk arah tenggara. Atau ada juga rasi bintang Orion yang menunjukkan arah barat. Rasi bintang Orion merupakan rasi bintang yang paling mudah kita kenali secara langsung. Jika kalian melihat 3 titik bintang sejajar di langit dengan bintang-bintang terang di sekitarnya, maka itulah Orion. Nah, kalian bisa mencari sendiri bentuk-bentuk lain dari rasi bintang. Dan tahukah teman, keberadaan rasi bintang ini juga telah tercantum dalam Al-Quran. Di antaranya ada dalam surat Al-Buruj ayat ke-1 dan surat Al-Hijr ayat ke-16. Masya Allah. Bumi dan musimnya. Pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa atau bagian tengah bumi, yang porosnya tidak terlalu mengalami kemiringan. Bagian bumi ini cenderung mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Daerah Khatulistiwa biasa disebut daerah tropis. Bagian bumi yang terletak di daerah Khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni hingga Oktober karena bertiup angin muson timur yang sedikit membawa uap air. Dan musim penghujan terjadi mulai bulan November hingga Mei karena bertiup angin muson barat yang membawa banyak uap air. Sudah pernahkah kalian ke negara yang memiliki 4 musim? Apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama, musim dingin. Ciri-cirinya suhu udara turun drastis. Di beberapa negara dapat turun salju. Yang kedua, musim semi. Cirinya, dedaunan mulai tumbuh dan bunga-bunga mulai bermekaran. Yang ketiga, musim gugur. Cirinya, suhu udara mulai turun, daun-daun mulai berubah warna coklat keemasan dan berguguran. Yang keempat, musim panas.
Cirinya, udara terasa hangat, waktu siang hari lebih lama. Nah, selanjutnya kita akan membahas pergerakan bulan dan pengaruhnya. Tahukah kamu apa itu bulan? Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, namun memantulkan cahaya matahari. Gerakan bulan ada 3, yaitu yang pertama, rotasi bulan. Maksudnya adalah bulan berputar pada porosnya. Yang kedua, revolusi bulan, yaitu bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, bisa kita amati pada gambar ini ada 3 gerakan bulan. Yang pertama, ini bulan yang berwarna hitam, itu berputar pada porosnya. Kemudian gerakan yang kedua, bulan itu mengelilingi bumi. Dan yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusi bulan, yaitu 29,5 hari, sehingga membuat permukaan bulan yang tampak dari bumi akan selalu sama. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang tampak putih dan terang, namun sebenarnya permukaan bulan adalah gelap. Bulan memiliki jarak sekitar 149 juta kilometer ke matahari. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Adanya gerak revolusi bulan menyebabkan luas permukaan bulan yang terkena matahari berubah-ubah dan dinamakan fase-fase bulan. Selanjutnya, fase-fase bulan. Nah, bisa kita amati pada gambar ya. Hari pertama, bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari itu menghadap ke bumi. Akibatnya, bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut bulan baru. Hari keempat, jika dilihat dari bumi, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti sabit. Fase ini disebut bulan sabit. Hari ke-8, bulan tampak setengah lingkaran. Fase ini disebut bulan paruh. Hari ke-11, jika dilihat dari bumi, bulan tampak menyerupai cakram. Fase ini disebut bulan cembung. Kemudian hari ke-14, jika dilihat dari bumi, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase ini disebut bulan purnama atau bulan penuh. Lalu, hari ke-17, bulan kembali berbentuk cakram. Hari ke-21, bulan kembali berbentuk setengah lingkaran. Kemudian hari ke-25, bulan kembali berbentuk seperti sabit. Lalu, bulan akan kembali pada kedudukan semula, yaitu bulan mati. Kedudukan bulan mati sama dengan bulan baru, hanya bedanya bulan baru menunjukkan fase awal, sedangkan bulan mati menunjukkan fase akhir. Bulan mengalami 8 fase dalam sekali berevolusi. Dalam satu kali revolusi bulan, dibutuhkan waktu 29,5 hari, sehingga setiap fase bulan berlangsung selama 3-4 hari. Lalu, akibat adanya rotasi dan revolusi bulan apa saja ya? Rotasi bulan tidak memberikan dampak terhadap kehidupan di bumi. Hanya saja, bulan akan selalu nampak sama saat dilihat dari bumi. Kemudian, akibat revolusi bulan, yang pertama, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang kedua, bulan mengalami 8 fase atau tampak berubah-ubah. Yang ketiga, sebagai dasar penetapan kalender Hijriah. Dan yang keempat, terjadinya pasang surut air laut. Gerhana adalah
tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Terdapat dua jenis gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi saat matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Dalam gerhana bulan akan memunculkan daerah yang disebut dengan umbra dan penumbra. Umbra merupakan bayangan gelap yang menghalangi bulan, sehingga bayangan ini menutupi penampakan bulan dari bumi. Nah, hal ini terjadi saat cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan terhalang oleh bumi. Daerah yang berwarna merah ya. Sedangkan penumbra adalah daerah yang berada di sekitar umbra. Seperti halnya umbra, penumbra juga merupakan bayangan. Namun, bayangan umbra tidak terlalu tebal atau samar-samar, seperti yang terlihat pada gambar. Ada 3 jenis gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total, yaitu terjadi pada saat bulan tepat berada pada bagian umbra. Saat terjadi gerhana bulan total, bulan akan terlihat berwarna kemerahan. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Pada gerhana bulan sebagian, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada pada daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan dan dapat dilihat manusia dari bumi. Seperti yang terlihat pada gambar bulan yang kedua. Jenis gerhana bulan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi pada saat seluruh permukaan bulan berada di daerah penumbra. Dengan demikian, bulan masih dapat terlihat oleh manusia yang berada di bumi meskipun secara samar-samar dan dengan warna yang buram. Bagaimana teman-teman bisa membedakan dari ketiga jenis gerhana bulan ini kan? Yang selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Bentuk gerhana yang tampak ditentukan dari wilayah di bumi yang tertutup bayangan umbra atau penumbra. Umbra adalah bayangan inti sangat gelap yang berada di bagian tengah. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur selain bayangan inti yang terjadi saat gerhana. Gerhana matahari juga terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila sinar matahari benar-benar tertutupi secara sempurna oleh bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan bulan saja, sehingga tidak akan terjadi secara menyeluruh di permukaan bumi. Yang kedua, gerhana matahari sebagian, yaitu terjadi ketika sinar matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bayangan-bayangan penumbra bulan. Dalam fase ini akan nampak sebagian cakram matahari tertutup oleh cakram bulan. Dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin, yaitu terjadi ketika posisi bulan menutupi cahaya matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin. Hal ini terjadi saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi.
Ada beberapa hal penting tentang gerhana matahari ini. Gerhana matahari hanya terjadi pada saat bulan baru. Bagian matahari yang tertutup lebih dahulu adalah bagian kanan atau barat. Gerhana matahari total berlangsung paling lama kurang lebih selama 7 menit. Ketika mengamati atau melihat terjadinya gerhana matahari, kita harus menggunakan pelindung mata. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari ini. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut. Jika kalian melihat kedua gerhana matahari dan bulan, bersegeralah menunaikan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1047. Apakah di antara teman-teman ada yang pernah mengikuti sholat gerhana? Dan materi yang terakhir adalah sistem penanggalan. Gerakan bumi dan bulan dapat dijadikan dasar dalam sistem penanggalan. Ada 2 jenis sistem penanggalan yang umum digunakan di Indonesia, yaitu menggunakan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalender Masehi dibuat berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Atau disebut apa, ayo? Iya, betul, berdasarkan revolusi bumi. Dalam 1 tahun terdiri atas 365 hari yang dibagi menjadi 12 bulan. Dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Masing-masing bulan terdiri atas 30 dan 31 hari, kecuali di bulan Februari yang hanya 28 hari. Namun terkadang di bulan Februari ada yang berjumlah 29 hari. Sehingga dalam 1 tahunnya menjadi 366 hari. Tahun yang seperti ini disebut dengan tahun kabisat dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Hari baru dalam penanggalan Masehi dimulai setelah pukul 12 malam. Sistem penanggalan Masehi disebut juga dengan penanggalan Syamsiah. Kalender Hijriah dibuat berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan. Lama 1 bulan pada penanggalan Hijriah sama dengan lamanya 1 fase bulan. Misalnya dari bulan baru ke bulan baru lagi, atau dari bulan purnama ke bulan purnama lagi. 1 fase bulan memerlukan waktu sekitar 29,5 hari. Sehingga jumlah hari per bulannya ada yang 29 dan 30 hari. Nama-nama bulan dalam bulan Hijriah dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sehingga dalam 1 tahun dalam penanggalan kalender Hijriah terdiri dari 354 atau 355 hari. Hari baru dalam penanggalan Hijriah dimulai setelah matahari terbenam. Sistem penanggalan Hijriah disebut juga penanggalan Qamariyah. Nah, itulah perbedaan
perbedaan antara sistem penanggalan Masehi dengan sistem penanggalan Hijriyah. Teman-teman bisa menyebutkan tidak? Kira-kira bulan ini termasuk bulan apa ya berdasarkan kalender Masehi dan juga kalender Hijriyahnya? Tulis di komentar ya. Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya kepada gurunya ya, atau teman-teman bisa memutar kembali video Bilqis ini. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.